ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصر الأمة وكشف بالغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ula. Dengan senantiasa memperhambakan diri hanya kepada Allah, mengerjakan segala titah perintah Allah dan meninggalkan oleh kita segala larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah yang sedang dihidupkan Allah di atas bumi yang fana ini, mencari kemuliaan dari Allah, mencari kasih sayang Allah, mencari mahabbatillah, dan nantinya kita tergolong di antara hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang dimuliakan Allah, hamba-hamba dikasihi Allah, dan hamba-hamba yang ketika hidup diberikan kemuliaan dan nantinya tak kala Allah mencabut nyawa kita di antara orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan janji keindahan dari Allah, jannatun naim bersama para salihin. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha agung, Allah yang maha adil lagi bijaksana. Sampai saat ini dan detik ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Maka pergunakanlah kesempatan hidup dengan sebaik-baiknya. Maknakan arti kehidupan yang sedang Allah berikan kepada kita dengan sesungguhnya, sehingga kita di antara hamba Allah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bermacam ragam nikmat dan karunia-Nya Allah, rahmat-Nya Allah telah Allah cucurkan kepada kita hamba-Nya
yang tak sanggup dengan kekuatan kita manusia menghitung betapa besarnya nikmat dan rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Namun seyogyanya bagi kita hambanya Allah, menjadikan hamba yang pandai mensyukuri nikmat dan rahmat Allah, agar nikmat tersebut dan rahmatnya senantiasa Allah tambahkan kepada hambanya yang senantiasa mensyukuri nikmat dan rahmat Allah. Karena mensyukuri nikmat dan rahmat Allah, berpulang kemuliaan dan kebaikan itu untuk kita hambanya Allah. Allah dipuji oleh hamba atau tidak, selamanya dia agung, selamanya dia mulia, karena dia memiliki kemahakuasaan. Maha perkasa Allah, maha kaya Allah, maha lembut Allah, maha mengetahui Allah, maha mengayakan hambanya Allah. Bahkan Allah selama menghidupkan hambanya, membagikan rezeki kepada semua makhluk yang dihidupkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita hamba Allah tidak pernah lupa kepada nikmat yang telah Allah taburkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita sebagai hamba Allah yang tak pernah lupa puji serta syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Salawat beruntaikan salam kepada junjungan kita tercinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita ikuti, Nabi yang kita cintai, Nabi yang telah mensyiarkan dan mendakwahkan agama Allah, sehingga betapa indahnya nikmat yang kita rasakan sekarang ini, keharmonisan, persatuan, kesatuan, nikmatnya bersaudara, tenggang rasa, saling mencintai karena Allah, disebabkan agama yang dibawakan dan diajarkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari di hari yang penuh berkah ini, di hari yang dimuliakan Allah, perbanyakkan oleh kita umatnya baginda Muhammad, bukti kecintaan kita kepada ianya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan salawat ke atas baginda tercinta kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nantinya tak kala kita kembali ke hadirat Allah, dan pasti kita akan kembali. Tinggal menunggu giliran kapan datangnya waktu ditetapkan Allah, kita mendapatkan syafaat baginda Muhammad di padang mahsyar, di yaumul mizan, yaumul hisab, sebagai hamba Allah umatnya Muhammad yang senantiasa bersawar ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya menanti kita umatnya yang mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat pada ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Hasyr ayat 18, Allah memanggil kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Diistimewakan Allah orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, hambaku yang beriman, annakum tu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadar khairi wa syarrihi. Maka takutlah kepada Allah, takutlah azab Allah, takutlah kemurkaan Allah. Takwa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ba'dul ulama memaknakan takut itu dalam takwa. Kita bertakwa kepada Allah didefinisikan oleh para alim ulama. Makna takwa secara universal adalah mengerjakan segala titah perintah Allah, meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Kalau ini dapat kita sinkronkan dalam kehidupan kita sehari-hari, saat diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, nyawa masih tengeng pada tubuh kita, insya-Allah tak kala kita keluar dari bumi ini, meninggalkan dunia, kembali ke dalam alam barzah, di antara orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tergolong di antara orang yang bertakwa kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah, ayyuhal insan,
Wahai manusia-manusia yang sedang dihidupkan Allah, yang pasti datang kematian menjemput kita semua. Perhatikanlah pada dirimu sendiri. Lihatlah pada dirimu sendiri. Apakah persiapanmu untuk kembali kepada Allah? Hari pelayaranmu, di mana hari engkau akan tinggalkan segalanya. Keluargamu, anak-anakmu, harta bendamu, pangkat dan jabatanmu, kekayaanmu, semua akan kau tinggalkan. Namun sebelum engkau meninggalkan yang demikian itu, persiapkanlah takwa kepada Allah. Lihatlah pada dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri, pada jiwa-jiwamu, wahai manusia, apakah engkau tidak melihatnya? Sejauh manakah ketakwaanmu kepada Allah? Sejauh manakah persiapan ibadahmu untuk kembali ke hadirat Allah? Kalaulah kita tidak mati, maka boleh sesuka hatimu. Tapi janji Allah pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahkan setiap hari di masjid-masjid, di musalla-musalla diumumkan. Setiap waktu, bergantinya waktu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fulan bin fulan telah kembali ke hadirat Allah. Tinggal menunggu giliran kapan masanya kita. Semua akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita kembali ke hadirat Allah, di antara manusia hamba Allah mempersiapkan bekal untuk kembali ke hadirat Allah. Sepandai-pandai manusia, kata Rasulullah, manusia yang paling cerdas adalah manusia yang mempersiapkan bekal untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Harta kekayaannya, jabatannya, pangkatnya, anak-anaknya, keluarganya, amanah yang sedang diembannya, semakin mendekatkan diri mereka kepada Allah, bukan menjauhkan mereka dari Allah. Kebanyakan kita manusia, tak kalau Allah berikan jabatan lupa kepada Allah, amanah rezeki Allah berikan lupa kepada Allah, sehingga menjauhkan kita dari kasih sayangnya Allah. Semua nikmat yang sedang ada pada diri kita, yang sekejap saja, sebentar saja Allah titipkan, menjadikan kesempatan mendekatkan diri kepada Allah. Jabatan, perjuangkan agama Allah. Jangan engkau obok-obok agama Allah. Jangan engkau benci ulama. Engkau zalimi manusia dengan jabatanmu, pangkatmu. Engkau akan datang masa di mana mati masuk dalam kubur. Anak-anak yang Allah titipkan, ajarkan mereka iman, ajarkan mereka akhlak, ajarkan mereka ilmu agama, agar ketika kita mati nanti mereka mendoakan kita. Doa-doa mereka dibukakan pintu langit oleh Allah. Anak-anak yang saleh. Maka perihal kita persiapan, pikirkan, ingatkan kita, introspeksi diri kita, sejauh manakah kecintaan kita kepada agama Allah, sehingga kita mempersiapkan bekal untuk kembali kepada Allah. Semua nikmat yang sedang menempel pada kita menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, bukan jauh dari pandangan Allah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Para ahli tafsir lebih dakik, lebih dalam membahas tentang wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Akan sukses bagi orang-orang yang senantiasa introspeksi diri. Lihat umur kita sekarang 40 tahun, 50 tahun, bahkan ada yang 80 tahun. Sejauh manakah ibadah yang telah kita persiapkan? Sejauh manakah ketaatan kepada Allah? Atau di antara orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, di saat waktu sembahyang mereka sembahyang, di saat bermaksiat muka memurka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Jadilah orang-orang yang berbuat kebajikan dimanapun kita berada, karena Allah mencintai hamba-hambanya yang senantiasa melakukan kebaikan dimanapun mereka berada. Allah berfirman, Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kalau menginginkan cintanya Allah, mahabbatillah, kasih sayang Allah, jadilah orang yang senantiasa berbuat kebajikan, menaburkan kebaikan dimanapun, kapanpun kita berada. Sehingga tak kala kita meninggalkan bumi Allah yang fana ini, dan pasti akan kita tinggalkan, kita di antara orang yang dirahmati Allah dalam kubur kita kelak nantinya, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Begitu urgensinya, begitu pentingnya takut kepada Allah.
Begitu pentingnya takwa. Tak kala kita meninggalkan bumi Allah, Allah ingatkan kedua kali di ujung ayat. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Azabnya teramat pedih. Ketika kembali ke dalam kubur sendiri, tak ada berdua. Istri yang kita cintai tinggal di atas bumi. Suami yang dicintai juga tinggal di atas bumi. Masing-masing masuk kubur satu persatu. Ketika disoalkan malaikat, kalau tidak ada amalan yang menyertai kita, kita di antara orang yang gelap dalam alam barzah. Tapi kalau di antara orang yang dibawakan padanya amal-amal saleh, sejauh mata mereka memandang keindahan taman-taman surga Allah Jalla wa'ala yang diberikan kepada hamba yang takut kepada Allah. Yang kita cari semua adalah takwa kepada Allah. Siapapun kita, siapapun Anda, persiapkanlah takwa. Karena takwa jaminan dari Allah. Begitu cintanya Allah kepada hambanya. Berulang-ulang dalam firman-Nya Al-Quran, Dia menyebutkan, mengingatkan kita hambanya, bukti cintanya. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa, bagi mereka lah kemenangan. Menang dunia, menang nantinya di yaumil mahsyar, di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan inna lil muttaqina fi jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang bertakwa itu di tempat dalam surga yang penuh nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, apapun jabatan kita, persiapkanlah bekal, yaitu takwa kepada Allah sebelum kita dipanggil satu persatu untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakoni, semua yang kita kerjakan di atas bumi Allah, baikkah dia, jahatkah ia, terpujikah pekerjaan itu, tercelakah perbuatan itu, semua akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khabir bima ta'malun. Dan Allah, sifat kebesarannya, keagungannya dalam Asmaul Husna, khabirun, maha mengetahui sekecil apapun perbuatan kita. Sendirikah, bersamakah kita melakukannya, kebaikan atau dosa, terekam semua dalam kacamata Allah Subhanahu wa taala. Bima ta'malun ay bima fa'alun nasa fid dunya yusajjilullahu. Dalam kebesarannya Allah terekam semua dalam perhatian Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita dipanggil oleh Allah untuk kembali ke hadiratnya, persiapkanlah bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nantinya kita tak akan meninggalkan bumi Allah yang fana ini. Apapun jabatan kita, siapapun kita, anak siapapun kita, kita di antara orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.